Malam itu, Jakarta terasa berbeda. Di antara gemerlap kota yang tidak pernah tidur, ada satu sudut yang lama terlupakan. Sebuah rumah besar tua terletak di jalanan yang sepi. Rumah itu sudah kosong puluhan tahun. Catnya mengelupas, jendelanya berdebu, dan pepohonan di halamannya menjuntai seperti tangan yang ingin meraih. Andi, Riko, Sinta, dan Maya berdiri di depan pagar rumah itu. Wajah mereka tegang, tapi rasa penasaran lebih besar daripada rasa takut. Mereka mendengar cerita lama bahwa rumah ini pernah dipakai untuk permainan terlarang, jelangkung. Dan siapapun yang memanggil arwah di sana jarang pulang tanpa membawa cerita mengerikan. Andi menelan ludah, tangannya gemetar saat menyalakan lilin kecil yang mereka bawa. Riko mencoba tersenyum seolah berani, tapi matanya tidak bisa menyembunyikan kegelisahan. Sinta berbisik, "Kita beneran mau lakukan ini?" Suaranya serak, hampir hilang ditelan angin malam. Maya hanya diam, menatap rumah tua itu tanpa berkedip, seakan merasakan ada sesuatu yang memang sudah menunggu. Dan dari dalam rumah kosong itu, samar terdengar suara pintu berderit pelan, padahal angin malam tidak cukup kuat untuk menggerakkannya. Selamat datang di ruang sunyi. Langkah kaki mereka berderit pelan menapaki lantai kayu rumah besar itu. Begitu melewati pintu yang terbuka sedikit, udara dingin langsung menyeruak dari dalam, menusuk tulang meski malam Jakarta biasanya gerah. Bau apak dan debu bercampur dengan aroma lilin yang Andi bawa membuat suasana semakin terasa mencekik. Riko menyalakan senter dari ponselnya, menyorot dinding yang penuh noda lembab. Bayangan mereka memanjang, bergerak liar setiap kali lilin bergetar tertiup angin yang entah dari mana asalnya. "Gue gak nyaman di sini," bisik Sinta sambil merapatkan diri ke Maya. "Kayak rumah ini masih ditinggali." Maya menatap sekeliling. Matanya tajam, tapi wajahnya tetap pucat. Mungkin memang masih. Bukan manusia, tapi sesuatu yang gak pernah pergi. Riko tertawa kecil, tapi nadanya terdengar dipaksakan. Kalian aja yang kebawa suasana. Udahlah, buktiin kalau jelangkung itu cuma mitos. Besok kita bisa cerita ke anak-anak kampus, kita berani main di rumah berhantu. Andi menaruh tas kecil yang dibawanya di atas meja kayu besar di ruang tengah. Meja itu sudah penuh debu, tapi bentuknya kokoh, seakan menjadi saksi bisu puluhan tahun lalu. Dari tasnya, Andi mengeluarkan kain putih kusam, arang, dan sebilah batang kayu yang sudah ia siapkan. Sinta langsung menahan bergelangan tangan Andi. "Lo serius mau bikin boneka itu di sini?" Andi menatap balik, wajahnya kaku. "Justru harus di sini, Sin. Gue udah bilang kan, katanya rumah ini dulu pernah dipakai orang buat main jelangkung. Kalau mau tahu beneran ada apa enggak, ya kita harus coba di tempat yang sama." Sunyi mendadak terasa menekan. Hanya suara detak jam tua di sudut ruangan yang masih berdetak entah bagaimana caranya. Tik, tik, tik. Seakan menghitung waktu sampai sesuatu yang buruk terjadi. Mereka duduk melingkar di lantai. Lilin diletakkan di tengah, cahayanya redup bergetar. Andi mulai merakit boneka jelangkung. 2 batang kayu disilangkan, diikat dengan kain putih lusuh, lalu digambar wajah sederhana dengan arang. Senyum boneka itu terlihat ganjil, lebih seperti ejekan daripada sekadar coretan. "Kenapa senyumnya gitu sih?" tanya Maya dengan suara rendah. Andi mengangkat bahu. Memang begitu biasanya. Biar kayak diajak hidup.
Riko menambahkan kertas kecil di bagian dada boneka. Di atasnya, ia menulis dengan tangan gemetar, "Datang tak dijemput, pulang tak diantar." Begitu kata-kata itu terbaca lantang, lilin berkedip-kedip. Angin bertiup lebih kencang dari jendela yang tertutup rapat. Sinta menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Gue nyesel ikut ini. Namun Andi sudah mengangkat boneka itu, menancapkannya ke lubang kecil di atas wadah tanah yang mereka bawa. Ia lalu mengucapkan mantra dengan suara pelan tapi tegas. "Jelangkung, jelangkung, datang tak dijemput, pulang tak diantar." Suasana makin mencekam. Detak jam tua semakin keras, seakan beradu dengan degup jantung mereka. Lilin menyala redup, kadang hampir padam. "Jangan bercanda, Di." Suara Riko bergetar meski ia berusaha menahan. "Kalau benar ada yang datang gimana?" Andi menoleh cepat, matanya serius. "Itu justru tujuan kita kan?" Mereka semua diam. Hanya suara mantra yang terus diulang sampai udara di ruang tengah itu mendadak berubah lebih dingin. Napas mereka keluar berupa asap tipis, padahal ini Jakarta, bukan dataran tinggi. Maya, yang sejak tadi paling diam, tiba-tiba menoleh ke arah tangga kayu di ujung ruangan. Wajahnya kaku, bibirnya bergetar tapi tak mengeluarkan suara. Riko menyadarinya. "Kenapa, Mai?" Maya mengangkat jari, menunjuk ke arah tangga. Dengan suara nyaris berbisik, ia berkata, "Ada yang berdiri di sana." Semua serempak menoleh. Di ujung tangga, samar terlihat sosok perempuan berambut panjang memakai gaun putih kusam. Wajahnya tertutup rambut, tubuhnya kaku, tapi jelas ia menatap ke arah mereka. Sinta menjerit pelan menutup mulutnya dengan tangan. "Ya Tuhan, itu bukan manusia." Lilin di tengah tiba-tiba padam. Kegelapan total melingkupi ruangan. Riko cepat-cepat menyalakan senter ponselnya, tapi cahayanya bergetar karena tangannya gemetar hebat. Saat cahaya menyorot ke arah tangga, sosok itu sudah tidak ada. Hening. Hanya detak jam tua yang masih berjalan. Andi memegang boneka jelangkung lebih erat. Meski wajahnya pucat, ia tidak melepaskannya. "Berarti berhasil. Dia datang." "Gila lu, Di. Lu nggak lihat tadi apa? Itu arwah beneran." Sinta mulai menangis. "Kita harus keluar sekarang. Gue nggak peduli. Ini udah nggak bener." Tapi sebelum mereka bisa berdiri, boneka jelangkung di tangan Andi bergerak sendiri. Kepala kecilnya menunduk perlahan, lalu mengangkat kembali dengan gerakan kaku, seolah memberi salam. Semua terpaku, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Lu lihat kan? Itu dia balas panggilan kita." Dan tepat setelah itu, suara langkah kaki terdengar di lantai atas. Berat, lambat, menyeret menuju arah tangga. Mereka tidak tahu apa yang lebih menakutkan. Sosok yang tadi berdiri di tangga atau sesuatu lain yang kini sedang turun menghampiri mereka. Suara langkah di lantai atas tidak kunjung berhenti. Detak jantung mereka seakan ikut terpaju. Setiap detik terasa lebih panjang daripada sebelumnya. Lilin yang semula bergetar kini berkedip liar, menimbulkan bayangan yang menari di dinding retak rumah itu. "Ini gila, kita harus keluar." Sinta berulang kali menekankan. Tetapi Andi tetap memegang boneka jelangkung di tangannya. Wajahnya pucat, tapi matanya menatap boneka itu seolah mencari jawaban yang tak terlihat orang lain. Jangan cabut dulu." Suara Andi serak. "Kalau kita lari sekarang, kita nggak akan pernah tahu siapa yang datang." Maya menggigil, menatap ke arah tangga yang kini tampak lebih gelap daripada sebelumnya. "Kalau dia mau main, dia bisa turun ke sini kapan saja," bisiknya pelan. Riko menarik nafas panjang. "Gue nggak peduli, Di. Kita harus aman dulu. Ini udah keterlaluan." Tiba-tiba, boneka jelangkung di tangan Andi bergerak sendiri.
Kepala boneka itu menoleh perlahan, menatap masing-masing dari mereka seolah bisa membaca ketakutan yang paling dalam. Maya menjerit dan merunduk. Lihat, dia bergerak sendiri. Andi menelan ludah, berusaha tetap tenang. Itu memang bagian dari ritual. Dia merespon kita. Hening. Hanya suara jam tua yang berdentang keras bercampur dengan nafas mereka yang memburu. Kemudian terdengar suara tipis, seperti bisikan di telinga mereka masing-masing. Siapa? Siapa di sini? Bisik Riko. Suaranya gemetar. Boneka jelangkung bergerak lagi, kali ini menunjuk ke arah jendela besar yang retak. Mereka menoleh, dan di sana, di balik kaca yang pecah sebagian, terlihat bayangan samar seorang perempuan. Rambutnya panjang, wajah tertutup, tubuhnya berdiri kaku seperti patung. Sinta menjerit, menempelkan punggungnya ke dinding. Dia ada di luar. Maya memegang lengan Andi. Kita nggak boleh panik, kita nggak boleh lari. Andi menunduk, menggerakkan boneka itu perlahan seakan mengajak sosok di luar jendela untuk masuk. Lilin berkedip, dan udara tiba-tiba lebih dingin daripada sebelumnya, seolah es membekukan setiap syaraf di tubuh mereka. Bayangan itu perlahan melangkah masuk, kaki menyentuh lantai tanpa suara. Mereka menahan nafas saat sosok itu menapaki lantai dengan gerakan kaku tapi pasti. Lo yakin ini aman? Riko berbisik dengan nada nyaris putus asa. Andi menatap boneka jelangkung. Ini aman. Selama kita menghormatinya, kita nggak boleh menyentuhnya sembarangan. Sosok perempuan itu berhenti di tengah ruangan menatap mereka semua. Rambutnya menutup wajah, tapi aura yang dipancarkan begitu kuat, membuat mereka merasa tak berdaya. Lilin yang redup memantulkan bayangan tubuhnya di dinding seperti 1000 tangan yang meregang. Tiba-tiba, boneka jelangkung mencondong sendiri ke arah sosok itu, lalu kepala kecilnya menunduk beberapa kali seperti memberi hormat. Maya gemetar hebat. Dia ngerti kita panggil dia, gumamnya. Sinta menjerit lagi, kita harus main apa yang dia mau. Andi menarik nafas panjang, ya, kita harus komunikasi. Tanya dia, siapa dia? Kenapa dia di sini? Riko menatap Andi, wajahnya panik tapi penasaran. Gimana caranya? Kita cuma main boneka kayu itu. Andi mengangguk, memusatkan perhatian pada boneka. Tanya pertanyaan sederhana dan biarkan dia jawab. Jangan paksa. Sinta menatap dengan mata berkaca-kaca, tapi setuju. Mereka semua mencondong ke depan, membentuk lingkaran di sekitar boneka. Andi memegang boneka itu, menundukkannya sedikit. Siapa namamu? Tanyanya pelan. Boneka itu bergerak perlahan, menoleh satu persatu, lalu kepala menunduk 3 kali. Sinta menelan ludah. Apa? Itu berarti iya? Andi mengangguk. Ya, dia menjawab. Lilin berkedip liar, membuat bayangan sosok perempuan itu terlihat bergoyang meski tubuhnya tetap kaku. Suara pelan terdengar, seakan dari jauh, tapi tetap jelas di telinga mereka. Jangan pergi. Maya menggigil. Itu suara dia. Riko menatap Andi, bingung dan takut. Kita nggak bisa tetap di sini. Sinta menangis terseduh-seduh. Dia nggak pernah mau pulang. Kita panggil, tapi dia nggak mau pergi. Andi menahan boneka lebih erat. Kita harus selesaikan ritualnya. Kalau enggak, dia bisa tetap di sini untuk selamanya. Suara langkah kembali terdengar, kali ini lebih dekat, lebih berat. Lilin hampir padam dan ruangan diselimuti kegelapan kecuali cahaya senter Riko yang gemetar. Sosok perempuan itu perlahan bergerak mendekati mereka. Rasa takut mereka memuncak. Nafas mereka terengah-engah. Boneka jelangkung mencondong ke depan, kepala menunduk 2 kali, lalu perlahan menghadap Andi.
seakan memberi perintah. "Lanjutkan." "Ya, kita harus tetap tenang," berkata Andi sambil menelan ludah. "Kita harus tanya lagi, lebih spesifik." Sinta menatap mata Maya, menanyakan keberanian mereka. Maya mengangguk pelan dan mereka bersiap. Riko menekankan, "Tapi kalau ini beneran, gue janji, gue nggak akan main-main lagi." Tiba-tiba, jendela belakang terbuka dengan sendirinya. Suara angin menerbangkan debu dan kain putih yang jatuh di lantai. Semua menunduk, tak percaya dengan apa yang terjadi. Sosok perempuan itu tetap berdiri, menatap lurus ke arah mereka. Wajahnya tertutup rambut, tapi aura yang dipancarkan semakin kuat, membuat semua kaku ketakutan. Maya berbisik, "Kita nggak main boneka ini, dia main kita." Detik demi detik berlalu dengan nafas mereka tersangkut. Semua mulai sadar bahwa permainan mereka dengan jelangkung tidak lagi di tangan mereka, tapi sepenuhnya di tangan arwah yang tak pernah mau pulang itu. Udara di ruang utama rumah itu semakin berat, seolah menekan dada mereka. Lilin hampir padam, hanya menyisakan beberapa cahaya temaram yang membuat bayangan bergerak liar di dinding retak. Sosok perempuan dengan rambut panjang dan gaun putih kotor itu kini berdiri di tengah ruangan, menatap mereka tanpa berkedip. Napas mereka tercekat, setiap detik terasa seperti selamanya. Andi menahan boneka jelangkung lebih erat, tangannya gemetar. Kita harus tenang," katanya pelan tetapi suaranya pecah oleh ketegangan. Tanya dia, "Jangan panik." Sinta mengangguk tapi wajahnya pucat. "Tenang? Gimana caranya tenang kalau dia ada di sini, menatap kita?" Riko mencoba mengumpulkan keberanian. "Kalau kita nggak tanya sekarang, kita nggak akan pernah tahu apa yang dia mau." Maya menelan ludah, menatap boneka jelangkung yang kini mencondong sendiri ke arah sosok itu. Suasana menjadi semakin mencekam ketika boneka perlahan mengangguk 3 kali, seakan memberi izin pada arwah untuk berkomunikasi. "Siapa kamu? Kenapa kamu di sini?" Andi menanyakan dengan suara nyaris gemetar. Sosok perempuan itu tetap diam, hanya langkahnya yang perlahan mendekat. Setiap detik terasa menekan keberanian mereka. Angin dingin tiba-tiba menerpa, menimbulkan suara berdesir seperti ratusan bisikan di seluruh ruangan. Maya menggigil hebat. Dia membalas, tapi dengan suara dalam kepala kita. Sinta menjerit, menunduk sambil menutup telinga. "Gue nggak tahan, itu terlalu nyata." Andi menundukkan boneka jelangkung, mencoba menenangkan diri. "Tanya pertanyaan sederhana, jangan langsung banyak, kita harus pelan-pelan." Riko meski ketakutan menelan ludah dan bertanya, Kamu pernah hidup di sini?" Boneka perlahan mencondong, kepala menunduk 1 kali, lalu menoleh ke arah mereka, seolah mengatakan ya. Maya menutup mulutnya, napas tersengal. Jadi, dia memang arwah yang terikat dengan rumah ini. Andi mengangguk pelan. Kita nggak boleh membuat dia marah. Jika kita salah langkah, dia bisa jadi lebih agresif. Tiba-tiba suara langkah berat terdengar dari lantai atas. Mereka menoleh dan bayangan di tangga bergerak lebih cepat, mendekat ke mereka. Lilin bergetar, bayangan sosok itu tampak seolah membesar. Sinta menjerit, "Dia turun! Cepat! Lakukan apa yang Andi bilang!" Andi menatap boneka jelangkung dan menggerakkannya perlahan ke arah sosok itu. "Kami cuma ingin bicara. Tenang, kami nggak akan menyakitimu." Bayangan itu berhenti sejenak dan udara di sekitarnya semakin dingin. Napas mereka menggantung, seakan semua saraf menegang. Boneka bergerak mencondong 3 kali, seakan arwah memberi tanda bahwa ia mendengar. Riko mencoba menenangkan Sinta. "Dengar, dia nggak menyerang, tapi kita harus tetap tenang." Maya menatap ke lantai, kemudian melihat sesuatu yang menakutkan. Bayangan kaki sosok itu tidak menyentuh lantai, hanya melayang beberapa sentimeter di atas kayu. Sinar lilin memantulkan bayangan panjang yang tampak seperti ratusan tangan menjulur. Andi menelan ludah, berkata pelan, Dia bisa membaca pikiran kita. Jangan berpikir hal buruk." Sinta menangis pelan. "Gue nggak tahu bisa nggak gue tahan."
Maya menggenggam tangannya. Kita harus, kalau enggak kita enggak akan pernah keluar dari sini dengan aman. Arwah itu perlahan melangkah lebih dekat. Wajahnya mulai terlihat dari balik rambut panjang. Mata kosongnya menatap langsung ke Andi, seolah menembus hingga ke hati. Boneka jelangkung mencondong ke arah mata sosok itu, kemudian menunduk cepat 3 kali. Andi menutup mata sejenak, menarik napas panjang. Tanya satu hal lagi, jangan banyak. Riko menatap mereka, wajah panik. Apa yang harus kita tanyakan? Andi membuka mata menatap Sinta dan Maya. Tanya, apa yang dia mau agar bisa pergi? Sinta menggigil, tapi mencoba keras. Apa yang kamu mau agar bisa pergi? Suara tipis terdengar di ruangan, seperti dari jauh tapi jelas di telinga mereka. Diperlukan pengakuan dari mereka yang memanggil. Maya menatap Andi, bingung. Pengakuan? Maksudnya apa? Andi menelan ludah. Maksudnya, kita harus jujur. Ceritakan siapa yang memanggil dia dan kenapa? Kenapa kita melakukan ini? Riko menunduk, wajahnya pucat. Jadi kita harus ngaku semuanya? Andi mengangguk pelan. Iya, jangan bohong. Jika kita membohongi arwah, ini bisa jadi bencana. Sosok itu perlahan mencondong, udara semakin dingin membuat mereka hampir tidak bisa bernafas. Lilin bergetar liar, angin dingin berhembus, dan suara bisikan terdengar seolah mengelilingi mereka. Mereka semua terdiam, napas tersengal. Semua mulai memahami bahwa permainan dengan jelangkung bukan sekedar mainan. Arwah bisa tetap di dunia ini, mengikat mereka dengan rasa takut dan penyesalan. Andi menundukkan kepala. Kita harus menunggu. Lihat apakah pengakuan kita cukup. Sinta menatap boneka dengan air mata. Dia nggak mau pergi begitu saja kan? Maya menggigil. Sepertinya kita baru mulai memahami konsekuensinya. Detik demi detik berlalu, rumah yang sunyi kini terasa hidup oleh kehadiran arwah yang tak pernah mau pulang. Boneka jelangkung tetap di tangan Andi, mencondong perlahan, seolah memberi peringatan, permainan ini belum selesai. Angin malam menderu masuk melalui jendela-jendela yang pecah, membawa aroma lembab dan debu rumah tua. Lilin yang tersisa bergetar hebat, bayangan mereka menari liar di dinding retak. Sosok perempuan itu kini menapak lebih dekat, tatapannya menusuk hingga ke tulang. Andi menahan boneka jelangkung lebih erat, tangannya gemetar hebat. Kita harus tetap tenang, ucapnya, suara nyaris bergetar. Tapi getaran nafas mereka menandakan ketegangan yang sulit ditahan. Sinta memeluk lututnya, wajah pucat. Gue nggak ngerti, kenapa dia nggak pergi aja? Dia cuma menatap kita terus. Riko menyorot lampu senter dari ponselnya. Cahaya tipis itu menembus kegelapan, tapi justru membuat bayangan arwah tampak lebih menakutkan. Ini bukan lagi permainan. Kita main-main dengan sesuatu yang gak bisa dikendalikan. Maya menunduk, menatap boneka jelangkung di tangan Andi. Kita harus jujur, apapun yang terjadi, kita harus akui semuanya, katanya, suaranya lirih tapi tegas. Arwah itu kini bergerak lebih cepat, melayang beberapa sentimeter di atas lantai. Lilin bergetar liar dan suara bisikan terdengar semakin keras, seolah mengepung mereka dari setiap sudut. Andi menarik nafas panjang. Oke, kita lakukan pengakuan terakhir. Siap? Sinta gemetar. Siap? Siapa yang bisa siap menghadapi ini? Riko mengangguk meski wajahnya pucat pasi. Kita nggak punya pilihan lain. Kalau enggak, kita bakal terikat selamanya. Andi menundukkan boneka jelangkung, mencondongkan perlahan ke arah arwah. Kami minta maaf. Kami tak bermaksud menyakitimu. Kami salah karena memanggilmu tanpa izin.
Jujur sekarang, sosok itu menatap mereka, diam sejenak. Udara semakin dingin hingga napas mereka tampak membeku. Maya menutup mulutnya, napas tersengal. Dia menilai kita, bisa merasakan ketakutan dan penyesalan kita. Tiba-tiba, suara langkah berat terdengar dari lantai atas. Bayangan arwah itu tampak menempel pada tangga, seolah ada energi yang menarik seluruh rumah ke dalam kegelapan. Lilin hampir padam dan bayangan sosok itu membesar, wajahnya kini jelas terlihat. Kulit pucat, mata hitam pekat, rambut panjang menjuntai menutupi sebagian wajah, dan gaun putih lusuh yang tampak basah oleh embun dingin. Sinta menjerit, dia turun lagi. Andi menahan boneka jelangkung, mencoba menenangkan diri. Jangan panik, jangan biarkan ketakutan menguasai kita. Kita harus tetap fokus pada pengakuan. Maya mengangguk pelan. Kita harus bicara dengan jujur, bukan basa-basi. Arwah itu mendekat, udara semakin dingin hingga mereka hampir kehilangan kesadaran. Riko menelan ludah. Dia bisa membaca pikiran kita. Kita harus benar-benar jujur. Sinta menutup mata, suara bergetar. Aku yang memulai permainan ini. Awalnya cuma bercanda, tapi aku salah. Maya menangis, suara bergetar. Aku ikut karena takut sama Sinta, tapi aku tidak ingin ini terjadi. Riko menunduk, wajahnya pucat. Aku ikut, tapi aku nggak tahu seberapa bahaya. Sekarang aku ngerti. Andi menatap boneka jelangkung, napas tersengal. Aku yang memimpin, aku yang pegang boneka. Maaf. Arwah itu mencondong perlahan, udara semakin dingin menimbulkan suara bisikan yang bergema di seluruh ruangan. Bayangan kaki arwah kini melayang di atas lantai, menebar bayangan panjang yang seolah menyeret tanah ke dalam kegelapan. Tiba-tiba, boneka jelangkung mencondong sendiri 3 kali, memberi tanda bahwa pengakuan mereka diterima. Namun, itu bukan tanda keselamatan. Sosok arwah menatap Andi, Riko, Sinta, dan Maya satu persatu, matanya kosong tapi penuh intensitas, seakan mengingatkan mereka baru saja memulai konsekuensi dari permainan ini. Andi menelan ludah, suaranya lirih. Kita harus tetap di sini. Jangan bergerak sembarangan, tunggu apa yang akan terjadi. Sinta menangis pelan, tubuhnya gemetar. Dia nggak mau pergi kan? Maya menatap arwah itu, matanya berkaca-kaca. Sepertinya dia akan tetap di sini selamanya, atau sampai kita membayar harga atas permainan ini. Detik demi detik berlalu, dan rumah yang sunyi kini terasa hidup oleh energi arwah yang menakutkan. Lilin hampir habis, bayangan arwah membesar menutupi sudut ruangan dengan kegelapan yang mencekam. Boneka jelangkung tetap di tangan Andi, mencondong perlahan seakan memberi peringatan. Permainan ini belum terakhir dan mereka belum tahu kapan arwah akan pergi. Mereka terdiam, napas tersengal, menyadari bahwa permainan dengan jelangkung membawa konsekuensi yang tak pernah mereka bayangkan. Rumah itu seolah menelan setiap ketakutan mereka, meninggalkan rasa penyesalan yang berat. Dingin malam semakin menusuk tulang. Lilin yang tersisa menyorot wajah mereka dengan cahaya redup, membuat bayangan semakin panjang dan menakutkan. Rumah tua itu kini terasa hidup, seolah setiap retak dan debu menatap mereka dengan kesadaran sendiri. Sosok arwah perempuan kini bergerak lebih agresif. Rambut panjangnya menutupi sebagian wajah, tapi matanya yang hitam pekat menembus ketakutan mereka. Udara bergetar, seakan menolak kehadiran manusia di dalam rumah itu.
Andi menahan boneka jelangkung dengan tangan gemetar. Keringat menetes di pelipisnya. Kita harus tetap tenang. Jangan lari, ucapnya, suaranya serak. Riko menelan ludah, wajahnya pucat. Tenang? Tenang apa? Dia bisa membaca kita, bisa merasakan ketakutan kita. Sinta menjerit. Dia menempel di kita. Gua ngerasa ada yang tarik rambut gue. Maya memegangi lengan Sinta, mencoba menenangkan, tapi tubuhnya sendiri gemetar. Jangan lepaskan bonekanya. Jangan biarkan dia ambil kendali, ucapnya lirih. Tiba-tiba, seluruh lilin padam. Kegelapan menyelimuti ruangan seketika. Hanya tersisa cahaya ponsel Riko yang goyah. Arwah itu melayang menembus udara. Bayangannya bergerak liar di dinding, menimbulkan suara tawa seram yang menggema ke seluruh rumah. Andi mencondongkan boneka jelangkung ke depan. Suaranya bergetar. Kami mohon, jangan sakiti kami. Kami jujur, kami menyesal. Apapun yang kamu inginkan, kami siap. Suara tawa berubah menjadi bisikan, bergema dari setiap sudut. Tidak cukup, permainan ini belum selesai. Suara itu bergema seram. Arwah itu bergerak di atas lantai, meninggalkan jejak embun dingin yang membekukan kulit mereka. Riko menggenggam ponselnya erat. Suaranya nyaris berbisik. Kita nggak boleh salah langkah. Jangan panik. Sinta menangis, tubuhnya gemetar hebat. Aku nggak mau mati. Aku nggak mau ini. Maya menunduk, napas tersengal. Kita harus tetap di sini, tetap fokus. Jangan beri dia alasan untuk mengambil lebih banyak dari kita. Angin dingin menderu di dalam rumah. Pintu dan jendela bergoyang seolah ada tangan tak terlihat yang menolak mereka keluar. Bayangan arwah itu kini menutup semua sudut ruangan, menimbulkan rasa terjebak dan panik. Andi menatap boneka jelangkung, tangannya gemetar hebat. Aku yang harus bertanggung jawab. Aku yang pegang boneka. Aku minta maaf. Tolong, jangan ambil kami. Arwah itu mencondong mendekat. Tatapannya membekukan darah. Tubuh mereka seolah kehilangan berat, napas terasa tertahan. Sinta menjerit keras. Maya menangis terseduh, Riko menunduk gemetar. Tiba-tiba, boneka jelangkung bergerak sendiri, mencondong 3 kali ke arah mereka. Tapi kali ini, tanda itu bukan untuk pengakuan, melainkan peringatan. Arwah itu menatap mereka satu persatu, seakan menandai mereka dengan kehadiran yang tak akan hilang. Andi menelan ludah, suaranya lirih. Dia akan tetap di sini, selamanya, atau sampai kita membayar harga yang sebenarnya. Maya menatap arwah itu, air mata menetes. Apa yang kita lakukan, apa yang kita buka, sekarang gak bisa ditutup lagi. Riko menutup mata, menahan tangis, menyadari bahwa rumah tua itu kini bukan sekedar tempat kosong. Ia adalah perangkap arwah yang kuat, dan mereka adalah tamu yang terjebak dalam permainan supranatural yang lebih berbahaya dari apapun yang pernah mereka bayangkan. Sinta menggenggam tangan Maya, tubuhnya gemetar. Aku gak mau ini berakhir seperti ini. Arwah itu melayang lebih dekat. Udara semakin dingin hingga mereka hampir pingsan. Lilin yang tiba-tiba menyala lagi memperlihatkan sosoknya jelas. Wajah pucat, mata hitam pekat, gaun lusuh yang tampak basah, rambut panjang menjuntai, menebarkan aura kemarahan sekaligus kesedihan yang mencekam. Andi menatap boneka jelangkung, napas tersengal.
Kita harus bertahan sampai kita tahu cara melepaskan dia. Mereka terdiam, menyadari bahwa permainan ini bukan hanya soal takut dan penyesalan. Ini tentang hidup mereka yang kini menjadi taruhan. Dan arwah jelangkung itu bukan hanya menakutkan, ia haus akan konsekuensi yang belum mereka bayarkan. Rumah tua itu kini bergetar. Bayangan arwah semakin besar, menutupi dinding dan langit-langit, dan suara bisikan semakin keras. Permainan ini baru saja dimulai. Detik demi detik berlalu dengan ketegangan yang memuncak. Mereka sadar, setiap gerakan mereka diperhatikan, setiap ketakutan mereka digunakan untuk memperkuat keberadaan arwah itu. Malam itu, rumah tua Jakarta yang kosong puluhan tahun tidak pernah sehidup ini, dan teror jelangkung kini mengikat mereka, meninggalkan rasa takut yang tak pernah bisa dihapus. Malam itu akhirnya perlahan bergeser, tapi udara rumah tua itu masih terasa berat, dipenuhi rasa takut yang menempel di setiap sudut. Mereka duduk terdiam, tubuh kelelahan, napas tersengal, menyadari bahwa pengalaman ini bukan sekedar permainan. Ini adalah peringatan yang nyata bahwa rasa penasaran dan keinginan untuk berani memanggil yang tak terlihat bisa berubah menjadi teror yang menjerat selamanya. Andi menatap boneka jelangkung di tangannya. Wajahnya pucat tapi matanya tajam. Kita kira ini cuma lelucon, tapi ini nyata. Kita membuka sesuatu yang seharusnya nggak pernah disentuh manusia. Riko mengangguk, masih gemetar. Gue nggak pernah mau ngerasain lagi rasa takut yang kayak gini. Itu bukan sekedar cerita, itu nyata dan dia nggak pernah mau pergi. Sinta menunduk, menahan tangis. Kita belajar satu hal malam ini, jangan pernah meremehkan kekuatan arwah. Jangan pernah main-main sama hal yang gak kita pahami. Maya menarik napas panjang, menatap ke arah pintu rumah tua itu. Dan yang paling ngeri, kita sadar bahwa rumah ini dan boneka itu sekarang membawa kita dalam cerita yang gak akan mudah kita lupakan. Detik demi detik berlalu, dan bayangan arwah itu tetap ada di ingatan mereka, menempel di ruang pikiran dan rasa takut. Mereka tahu pengalaman ini akan selalu membayangi langkah mereka bahkan setelah keluar dari rumah tua itu. Dan disinilah, di tengah rasa takut dan penyesalan itu, sebuah kenyataan menampar. Tidak semua yang ingin kita panggil bisa kita kendalikan. Tidak semua yang kita buka bisa kita tutup. Dan harga rasa penasaran kadang lebih mahal dari nyawa sendiri, atau setidaknya dari ketenangan jiwa yang tak bisa kembali sama seperti semula. Jadi, sebelum kalian berpikir untuk memanggil sesuatu yang tak terlihat, ingatlah kisah kami. Ingatlah boneka jelangkung yang tidak pernah kembali ke kotaknya sendiri. Dan jangan sampai rasa ingin tahu kalian berubah menjadi penyesalan yang abadi. Sekarang, giliran kalian. Komentar di bawah kalau kalian pernah dengar atau alami cerita seram soal jelangkung atau arwah yang gak mau pergi. Apa kalian berani mencoba? Atau kalian cukup menonton dari jauh? Nantikan kisah mencekam berikutnya hanya di Ruang Sunyi.